Perceraian Aziza Salsa dan Pratama Arhan terus menjadi sorotan publik hingga memicu gelombang kritik yang tidak kunjung reda. Sejak resmi berpisah pada 29 September 2025 di Pengadilan Agama Tiga Raksa, nama Aziza kerap diseret dalam berbagai tudingan, termasuk isu perselingkuhan yang belum terbukti kebenarannya. Situasi semakin panas ketika publik digemparkan oleh kabar kedekatannya dengan seorang pengusaha Nadif Zahiruddin, mantan Anya Geraldine. Meski masa idahnya disebut belum sepenuhnya berakhir, kondisi ini membuat Aziza dianggap melanggar norma, sehingga netizen yang budiman tanpa henti mengkritik dan bahkan menjatuhkannya dalam fenomena cancel culture. Melihat putrinya diserang terus-menerus, anggota DPR dari Partai Gerindra Andre Rosiade akhirnya angkat bicara untuk meluruskan situasi. Dalam podcast Dr. Richard Lee, ia menegaskan bahwa perceraian Aziza dan Arhan sebenarnya berlangsung baik-baik. Bahkan kedua keluarga berpisah dengan penuh hormat dan saling menghargai. Ia menilai kekacauan justru hadir dari netizen yang berbakti yang terus memperkeruh keadaan dan menjadikan putrinya sebagai sasaran tanpa alasan jelas. Menurutnya, Aziza tidak pernah merugikan publik, tidak melakukan tindakan melawan hukum dan tidak mencelakai siapapun, namun tetap mendapat serangan bertubi-tubi. Ayah Aziza Salsa mempertanyakan keras alasan dibalik kebencian tersebut dan menilai putrinya sedang menjadi korban opini liar yang tidak proporsional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian sudah nonton belum klarifikasi atau pembelaan ayahnya Aziza di podcast Dr. Richard atas pembelaannya terhadap anaknya Aziza yang di cancel culture oleh netizen? Di situ beliau mengatakan netizen yang tidak baik. Sebenarnya nggak jadi masalah sih dan hal yang lumrah ketika seorang ayah membela atau memasang badan untuk anaknya. Gue yakin semua ayah akan melakukan hal yang sama. Cuman gini, pertama-tama pertanyaan dulu untuk Dr. Richard. Dr. Richard, Anda mengundang bapaknya Aziza itu sebagai figur seorang ayah atau sebagai anggota DPR? Karena banyak ketakutan-ketakutan netizen, semoga beliau tidak menggunakan profesinya itu sebagai power untuk menekan netizen. Kedua, yang di cancel culture itu adalah Aziza sebagai seleb, sebagai public figure, bukan secara fisik. Toh ketika Aziza keluar main dengan teman-temannya biasa-biasa saja, nggak ada kan yang nyerang secara fisik, jadi santai saja gitu. Yang di cancel culture itu adalah dia sebagai seleb. Kalaupun nanti tetap ada brand-brand yang ada kerja sama Aziza, ya terserah. Tapi resikonya netizen nggak bakal lirik dan nggak bakal beli. Toh hak beli ada di tangan konsumen, ada di tangan netizen gitu. Dan tolong jangan blunder, sejak kapan netizen membenci Aziza saat awal nikah? Nggak ada, justru netizen mendukung, apalagi sampai si Arhan waktu itu dihina mantannya karena miskin. Di situ Arhan dan Aziza dibela dan didukung abis-abisan. Netizen mulai membenci Aziza itu ketika video syur yang mirip dia kesebar. Jadi prasangka netizen Aziza selingkuh, itu masalahnya. Harusnya itu yang dibantah dan diluruskan supaya netizen paham dan nggak salah sangka. Dan saran saya Bapak jangan macam-macam sama netizen. Netizen kalau udah marah, sakitnya luar biasa gitu. Kasus korupsi bapaknya Dendi Mario waktu itu bisa dibongkar. Seleb-seleb yang selingkuh, termasuk si Julep, itu bisa dibongkar. Jadi jangan bikin netizen murka. Ramai banget potongan videonya di TikTok. Nih buat yang belum tahu, jadi bapaknya Aziza ini datang ke podcastnya Dr. Richard untuk ngebahas berbagai macam nih, nggak cuma bahas soal Aziza doang. Ada bahas soal bola, ada bahas soal pemerintahan. Nah buat yang belum tahu, gue bakal rangkumin buat kalian. Ini dari podcastnya Dr. Richard ya. Dan disclaimer dulu sebelumnya, gue tidak ada membela siapapun, gue tidak ada memberikan opini apapun. Yang gue lakukan hanyalah rangkuman dari podcast Dr. Richard Lee ya. Gue tidak ada memberikan opini apapun, sekali lagi gue bilang. Jadi pertama-tama di podcast ini, Pak Andre ini bahas soal sepak bola atau spesifiknya adalah timnas. Karena Pak Andre ini berbeda pandangan dengan Pak Erick Thohir. Nah, Pak Andre ini merasa kalau misalkan dia itu dibatasin untuk memberikan komentar-komentar terkait dengan timnas. Pak Andre juga klarifikasi soal giringan netizen yang bilang kalau misalkan si Arhan ini bocorin urusan internal timnas ke Pak Andre. Menurut Pak Andre, urusan internal timnas itu nggak ada urusan sama Arhan. Arhan nggak punya kapasitas terkait dengan urusan internal dari timnas. Pak Andre juga digiring netizen, katanya Pak Andre ini kritik keras timnas gara-gara Arhan itu nggak masuk format utama.
Yang padahal itu adalah narasi hoax atau narasi yang dibangun oleh pelatih Tarkam. Nah, setelah ini masuk ke pembahasan Arhan dan Zize. Mengapa Arhan dan Zize berpisah? Arhan dan Zize berpisah itu secara baik-baik. Yang nggak baik-baik itu adalah netizen menurut Pak Andre. Menurut Pak Andre, dari awal nikah sampai sekarang Azizah lah yang jadi korban. Padahal Azizah itu nggak menzolimi netizen, nggak korupsi, nggak ngapa-ngapain, tapi selalu Azizah yang diserang, bahkan sampai di cancel culture. Pak Andre balik nanya nih ke Dr. Richard, emang salah Azizah apa? Emang dosa Azizah apa sampai diserang sama netizen terus-terusan? Padahal putusan pengadilan jelas kalau mereka berpisah itu secara baik-baik. Berpisah karena ketidakcocokan aja, komunikasinya kurang baik. Bahkan sampai sekarang Azizah sama Arhan itu nggak saling menjelekan kan. Selanjutnya bahas Azizah yang melaporkan Big Mo dan juga kakaknya. Menurut Pak Andre, Azizah sudah memaafkan Big Mo dan juga kakaknya, tapi proses hukum terus berjalan. Azizah sudah terlalu banyak memaafkan orang dengan status tersangka. Ini butuh sekali-kali pelajaran agar nggak selalu ngefitnah Zize atau Azizah. Makanya butuh ada satu yang benar-benar diterusin proses hukumnya sampai selesai, sampai masuk penjara. Selanjutnya bahas kinerja Pak Andre di pemerintahan yang mana Pak Andre ini sudah membantu untuk membangun pasar untuk pedagang-pedagang PKL. Lalu bahas kereta Wus, menurut Pak Andre ini sangat berguna bagi masyarakat. Dan sudah clear dari pemerintah kalau misalkan hutang Wus itu akan ditanggung oleh pemerintah akan bertanggung jawab. Bahkan ada plan pemerintah kalau misalkan Wus akan dibangun sampai ke Surabaya dan juga Banyuwangi. Selanjutnya itu bahas soal pemerintahan sampai habis podcast ya. Ada bahas soal MBG, ada bahas soal pertumbuhan ekonomi melambat, kenapa pertumbuhan ekonomi melambat di Indonesia, ada juga bahas soal IKN. Nah, kalau kalian mau lebih detail lagi, langsung aja ke podcastnya Dr. Richard, nonton 1 jam.